Halo, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Perbaharui informasi Anda pagi ini dengan serangkaian berita yang kami hadirkan di seputar iNews Sulsel edisi Selasa 24 Januari 2023 dengan informasi di antaranya. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang wanita hamil nekat mencuri anting emas milik 3 orang siswa sekolah dasar. Ribuan masyarakat Tionghoa rayakan Imlek yang digelar dengan open house by Nian. Seorang pria menipu warga dengan modus meminjam uang senilai 50 juta rupiah untuk bayar narkotika. Bersama saya Rifa Majid, kita jelang seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 2 anggota geng motor yang ditinggal kabur oleh rekannya diamankan polisi usai terjatuh dari motor. Apesnya, pelaku jatuh tepat di samping iring-iringan tim patroli dari tim Sus Polres Palopo. Dua pria yang berboncengan ini terjatuh tepat di iring-iringan polisi yang melakukan patroli keamanan di malam hari. Kedua pria tersebut jatuh saat mengejar rekannya yang terlebih dahulu kabur setelah mengetahui kedatangan polisi. Saat diperiksa, keduanya tidak membawa kartu identitas. Motor yang digunakannya pun tidak dilengkapi dokumen dan plat kendaraan. Karena mencurigakan, pelaku beserta motor yang digunakan diamankan polisi. Di tempat terpisah, salah satu anggota geng motor kembali tertangkap. Namun pelaku berupaya mengelabui polisi dengan berpura-pura hanya melintas. Namun saat handphone pelaku diperiksa, polisi menemukan ada percakapan mencurigakan. Pelaku pun akhirnya pasrah saat digeledah. Selanjutnya diamankan sementara ke kantor polisi terdekat. Dari Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya pengobatan anaknya yang baru berusia 1 tahun. Seorang wanita hamil nekat mencuri anting emas milik 3 siswa sekolah dasar di Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Pelaku diamankan polisi setelah tertangkap basah oleh pihak sekolah. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, terlihat para guru maupun kepala sekolah dan orang tua siswa dihebohkan dengan aksi pencurian yang dialami oleh 3 pelajar Sekolah Dasar Negeri 52 Panasakang yang berada di Jalan Poros, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Ketiga korban ini merupakan siswi kelas 1 dan siswi kelas 3 yang mengalami tindakan pencurian anting emas yang terpasang di telinga para korban. Aksi pencurian ini terjadi di depan sekolah yang dilakukan oleh salah seorang wanita muda berinisial SS 20 tahun yang aksinya digagalkan oleh pihak sekolah kemudian diamankan di ruangan guru. Mirisnya pelaku dalam kondisi hamil berusia 5 bulan dan memiliki 3 orang anak. Sebelumnya aksi pencurian ini terjadi ketika 3 korban hendak pulang usai menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian pelaku yang berada di depan sekolah lalu memanggil para korban dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp5.000. Pelaku pun berpura-pura memperbaiki jilbab dan anting emas di telinga para korban. Namun bukannya memperbaiki, pelaku malah mengambil anting emas milik korban. Bahkan pelaku juga sempat mengancam akan memukul korban bila melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya. Diketahui salah satu dari 3 korban ini adalah keponakan pelaku. Pelaku yang berhasil diamankan di depan petugas yang merupakan ibu hamil ini juga memiliki 3 orang anak hanya bisa menangis dan menyesali atas perbuatannya. Dirinya juga mengaku anting emas ini rencananya akan dijual seharga ratusan ribu rupiah lantaran terdesak kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan salah satu anaknya yang masih berusia 1 tahun mengalami cacar air. Sementara sang suami tidak diketahui keberadaannya setelah berpamitan pergi untuk mencari pekerjaan. Kau menyesal Ji akibat dari perbuatanmu ini, kau ambil anting-antingnya ini anak-anak? Iya. Kau menyesal tidak dengan perbuatanmu ini? Iya, menyesal sekali. Kamu dimediasi dengan ibu korban, orang tuanya, apa tindak lanjutmu? Apa kau mau sampaikan? Minta maaf, Pak. Kau mau minta maaf? Iya. Jadi awalnya dia ingin mengobati luka anaknya yang sementara sakit cacar. Jadi ada 2 anaknya, kemudian dia tidak mempunyai biaya
Jadi terhalang dengan kebutuhan ekonomi, akhirnya dia melakukan seperti itu. Kalau pelakunya sendiri ini perempuan ya kan? Perempuan, umur 20 tahun. Oh, inisial apa sih kan? Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik Reskrim Polsek Tanra Lili dan terancam pasal 365 tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Proses penyidikan perkara penculikan bocah 11 tahun berakhir pembunuhan dirampungkan oleh Satreskrim Polrestabes Makassar. Berkas perkara dua tersangka pun dilimpahkan ke penyidik dan juga jaksa penuntut umum Kejari Makassar. Usai serangkaian proses penyidikan berupa pemeriksaan kedua tersangka dan sejumlah saksi serta rekonstruksi terhadap pelaku, berkas perkara dua tersangka Adrian 17 tahun dan Faisal 18 tahun terkait kasus penculikan berakhir pembunuhan dengan motif hendak menjual organ tubuh korban bocah belasan tahun Muhammad Fadli Sadewa. Telah diserahkan tim penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jufri Nasir. Menurutnya berkas perkara kedua tersangka dibagi dalam dua split, satu berkas perkara pelaku dewasa dan berkas perkara pelaku di bawah umur. Setelah sebelumnya diketahui satu tersangka yakni Faisal sudah kategori dewasa 18 tahun dan satu tersangka pelaku utama Adrian masih di bawah umur 17 tahun. Terkait dengan berkas perkara yang pembunuhan di bawah umur, di mana kemarin kami sudah menyerahkan ke JPU berkas perkaranya untuk diteliti dan dipelajari, sehingga mungkin dalam waktu dekat setelah kami berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, segera kami limpahkan tersangka bersama dengan barang buktinya. Berkas apa saja tuh? Berkas yang kami kirim ada dua, yaitu berkas perkara ya dewasa dan berkas perkara anak yang dimana karena pelakunya satu di bawah umur. Ini pasal yang diterapkan seperti apa? Pasal yang diterapkan oleh dewasa yaitu 340, 338 dan 170. Terkait dengan anak yaitu kami terapkan pasal 80 tentang perdagangan anak. Diketahui dua tersangka terancam hukuman berbeda, yakni Faisal 18 tahun terancam hukuman mati setelah melanggar pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, pasal 338 dan pasal 170 KUHP. Sementara pelaku utama Adrian 17 tahun yang masih kategori di bawah umur, sehingga dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hanya 10 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek di Kota Makassar. Tahun ini Imlek digelar dengan open house Badian yang mengangkat tema bersyukur, bangkit dan maju bersama. Wali Kota Makassar dan pemantau mengangkat atau mengatakan langsung bahwa kebahagiaan Imlek ini membuktikan masyarakat Makassar rukun meski punya latar belakang dan juga identitas yang beragam. Sambil bersenda gurau mungkin ya, sambil bersilaturahmi dengan orang-orang di sekitar, kita bersilaturahmi. Masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek di salah satu hotel di Makassar. Acara ini dihadiri sekitar 1.000 lebih undangan. Para tamu undangan menggunakan dress code berwarna merah. Imlek tahun ini digelar dengan open house Painian yang mengangkat tema Temu Hati Imlek, bersyukur, bangkit dan maju bersama. Bukan hanya warga Tionghoa, tokoh masyarakat Sulsel, lintas agama, hingga beberapa pejabat hadir dalam Hari Bahagia Warga Tionghoa ini. Di antaranya Wali Kota Makassar Dani Pomanto dan Bupati Goa Adnan Purih Taisan. Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Wilianto Tanta mengatakan acara ini menjadi tradisi masyarakat Tionghoa. Hadirnya masyarakat dari berbagai kalangan menjadi bukti bahwa acara ini digelar tanpa perbedaan. Jadi open house kolektif seperti ini menarik sekali, yaitu malam Bainian ini tentunya ini terobosan yang luar biasa. Dan ini lebih simpel, lebih akrab, lebih banyak membawa Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih hebat
kondisi baru yang sangat produktif dan sangat efisien, dan ini menambah semangat kita untuk menjadi lebih Makassar, dan keakraban ini tentunya menjadi bagian yang penting untuk kemajuan Makassar ke depan. Open House ini pertama kali diadakan di Makassar, persiapannya pun cukup singkat. Perayaan ini sangat spesial karena 3 tahun terakhir tak ada perayaan Open House. Sio Kelinci Air tahun ini merupakan pertanda baik karena melambangkan kedamaian dan kekompakan. Selain silaturahmi, juga ada penampilan seni budaya khas Tionghoa, juga penampilan barongsai. Dari Makassar, Erwin Arif Bisa, iNews melaporkan. Dari dunia politik pemirsa, menyusul pemilu 2024 mendatang, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo akan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Muskerwil ini akan dibuka oleh Ketua Harian DPP Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo rencananya akan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah pada 30 Januari 2023 mendatang. Muskerwil dilaksanakan dalam rangka melakukan konsolidasi pemenangan pemilu 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan, Sanusi Ramadan, mengatakan salah satu persiapan Partai Perindo menuju pemilu 2024 adalah dengan menggelar musyawarah wilayah untuk konsolidasi pemenangan Partai Perindo. Memang ada beberapa agenda, selain pertama adalah konsolidasi, ada pelantikan tim TFP namanya atau Task Force Pencalekan yang akan melakukan proses perekrutan, juga pelantikan Bapilu Sulawesi Selatan. Juga ada pelantikan sayap partai yang kita sebut dengan Baja Perindo atau Barisan Penjaga Perindo. Nah, kegiatan ini akan dihadiri langsung dari DPP, itu akan dipimpin oleh Tuan Guru Bajang. Juga ada Pak Mahyudin, ada Sekjen, ada Ketua Bapilu, dan ada Ketua Organisasi. Insya Allah seluruh DPD 24 Kabupaten Kota akan hadir dengan tim Bapilunya, dengan tim TFP-nya. Pengurus Partai Perindo dari 24 Kabupaten Kota terus melakukan penguatan struktur untuk mengejar target terbentuknya infrastruktur berbasis TPS. Muskerwil yang akan digelar pada 30 Januari mendatang dihadiri langsung oleh Ketua Harian DPP Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dari Makassar, Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek tega mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di seputar iNews Social. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali di seputar iNews Sulsel, pemirsa, seorang kakek menjadi korban tabrak lari di Kota Makassar saat hendak menyeberang ke masjid untuk sholat. Bermodalkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti kendaraan mobil yang juga ringsek. Sebelum menabrak lansia tersebut, pelaku rupanya sempat menabrak kendaraan lainnya.
Inilah video CCTV saat kakek bernama Indra Ramas berusia 72 tahun menjadi korban tabrak lari saat hendak menyeberang di Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala menuju Masjid Al-Markas Al-Islami untuk sholat subuh. Secara tiba-tiba mobil sedan melaju dengan kencang langsung menabrak korban hingga terlempar beberapa meter. Akibatnya korban ditemukan tewas di tempat sementara pelaku langsung kabur. Usai melakukan penyidikan dan mengidentifikasi video rekaman CCTV, Unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku, yakni pemuda bernama Adrian, 21 tahun di Kabupaten Goa. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sebuah mobil yang dikendarainya saat menabrak korban di sebuah bengkel karena mengalami kerusakan. Pelaku Adrian, 21 tahun, mengaku tidak melihat dari jauh saat korban hendak melintas. Usai menabrak, ia mengaku panik dan memilih kabur meninggalkan lokasi. Selain itu, sebelum menabrak korban di lokasi berbeda, ia turut menabrak kendaraan lain. Malam itu dari mana? Dari ke putar-putar. Di mana? Di jalan. Jam berapa? Jam subuh. Subuh. Ya. Terus kamu mau kemana itu hari? Itu malam? Mau kembali subuh? Ke Sunu, ke SS. Ke SS. Apa kau bikin itu? Nongkrong, Pak. Nongkrong sama teman? Iya. Biasa kau memang di sana? Iya. Kenapa tidak kau lihat itu bapak waktu kejadian? Lihat. Hah? Terus? Maksudnya waktu mau kutabrak? Iya. Tidak kulihat karena menoleh-menoleh pas Pak menghadap ke depan. Ada di depanmu? Iya, karena kan kondisi memang hujannya. Setelah itu kau kemana? Langsung pulang. Pulang kemana? Ke rumah. Ke rumah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jufri Nasir mengatakan pelaku disebut menabrak korban lantaran kehilangan kendali karena mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi serta diduga sedang mengantuk. Dan setelah itu dengan adanya kejadian tersebut, pelaku melarikan diri sehingga pihak lalu lintas menyampaikan ke kami untuk mencari atau mencari tahu keberadaan pelaku. Dan alhamdulillah pada hari Kamis dini hari sekitar jam 6.00 pelaku ditemukan di kediamannya yang berada di Kabupaten Goa perubahan R2000. Terkait dengan adanya kejadian tersebut karena ini adalah laka lantas sehingga barang bukti bersama dengan pelakunya kami serahkan ke pihak Lantas Polrestabes untuk diproses lanjut. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti mobilnya dibawa dan diserahkan ke Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang kakek tega mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun. Ironisnya pemirsa, korban merupakan cucu tiri dari pelaku. Aksi bejat ini dilakukan sebanyak 2 kali di saat ibu korban tengah sibuk mencuci pakaian. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros menjemput salah seorang kakek berusia 57 tahun berinisial MN di rumahnya di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kakek ini ditangkap polisi atas tuduhannya telah mencabuli cucunya sendiri yang merupakan salah seorang bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun. Pelaku yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan petugas, kakek cabul ini mengakui perbuatannya yang telah mencabuli korban sebanyak 2 kali dengan menyentuh alat vital korban. Diketahui pelaku dan korban tinggal satu rumah. Sebelumnya kasus tidak bermoral ini bermula ketika korban dan pelaku tengah nonton TV di rumah, namun kedekatan di antara mereka tidak disangka. Kakek yang seharusnya menjadi teman bermain dan pelindung bagi cucunya malah tega melakukan tindakan aksi bejat di saat ibu korban tengah sibuk mencuci pakaian di kamar mandi. Tak berapa lama kemudian kasus pencabulan ini terungkap usai korban mengeluh rasa sakit di bagian kemaluan kepada ibunya. Setelah korban bercerita kepada ibunya bahwa yang melakukan aksi keji ini adalah kakeknya sendiri, kemudian sang ibu marah lalu melaporkan ke polisi. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu korbannya siapa sih, Bu? Korbannya itu adalah seorang anak berumur 6 tahun. Dia apa? Hubungan apa sama si pelaku? Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah antara seorang kakek dengan cucu. Katanya cucu tiri ya? Apa ya? Ya, dia cucu tiri. Jadi
nenek dari korban itu mempunyai suami kedua. Artinya neneknya menikah lagi ya? Iya, menikah lagi. Oh, Ibu sampai terungkap itu gimana ceritanya? Setelah terbukti mencabuli cucunya sendiri, sang kakek kini ditahan di Mapolres Maros dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Menipu warga di Kabupaten Sidrap dengan modus meminjam uang senilai 50 juta rupiah untuk membayar narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap polisi lantaran dilaporkan membawa kabur uang pinjamannya tersebut. Pelaku ini rupanya menggunakan uang senilai 50 juta ini maksud kami untuk membayar sewa rental mobil 2 bulan lamanya yang menunggak hingga 15 juta rupiah. Aparat kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria bernama Akbar, usia 31 tahun, pelaku penipuan dengan modus meminjam kemudian membawa kabur uang sebesar 50 juta rupiah milik warga Kabupaten Sidrap. Pria itu dibekuk saat tengah melarikan diri ke Kota Makassar setelah polisi menerima informasi dari anggota Satuan Reskrim Polres Sidrap terkait keberadaan pelaku yang kabur usai mengetahui dirinya dilaporkan oleh korban. Pelaku diketahui kabur dengan mengendarai sebuah mobil minibus yang direntalnya. Berdasarkan interogasi, pelaku melakukan aksinya dengan membohongi korban dengan meminjam uang sebesar 50 juta rupiah untuk membayar sabu-sabu sebesar 3 kg. Unit Jatanras Polrestabes Makassar, Ibtu Setiawan Sunarto menuturkan, faktanya pelaku meminjam uang tersebut hanya untuk membayar hutang rental mobil selama 2 bulan. Setelah korban memberikan uang pinjaman itu, pelaku kemudian menggunakannya berfoya-foya lalu kabur. Setelah kami melakukan interogasi kepada pelaku, modus pelaku sendiri dia meminjam uang sebesar 50 juta kepada korban dengan alasan untuk dibelikan sabu-sabu sebesar 3 kg. Namun dari fakta ini temukan apa? Fakta yang kami temukan, uang tersebut sama pelaku tidak dibelikan sabu-sabu, melainkan untuk membayar sewa mobil selama 2 bulan sebesar 15 juta. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti kendaraan mobil yang dirental akan diserahkan ke pihak Satuan Reskrim Polres Sidrap untuk dilakukan tindakan proses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Forum Kemanusiaan Kota Makassar terus bergerak dan peduli kepada masyarakat yang sakit dan kurang mampu. Para relawan kemanusiaan mendampingi pasien yang kesulitan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Forum Kemanusiaan Kota Makassar terus melakukan aksi sosial. Para relawan dari FKKM terus mencari dan membantu masyarakat yang sakit dan kesulitan untuk memeriksa diri ke pusat pelayanan kesehatan. Founder Forum Kemanusiaan Kota Makassar, Dr. Udin Malik, bergerak bersama seluruh sumber daya mencari dan mendampingi masyarakat yang sakit dan tidak mampu untuk ke rumah sakit. FKKM juga terus meningkatkan kapasitas relawan kemanusiaan. Di Forum Kemanusiaan Kota Makassar, kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang menyentuh masyarakat, antara lain pendampingan pasien, kemudian melakukan bakti sosial, dan kemudian meningkatkan kapasitas dari relawan-relawan kemanusiaan. Sehari-hari kita banyak kegiatan, baik itu terjun langsung melihat pasien-pasien yang membutuhkan, dan kegiatan bulanan kita juga banyak berupa bakti sosial, kemudian Jumat Berkah, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya kami berharap banyak di antara kita yang peduli kepada sesama, karena kepedulian kita yang akan membangun bagaimana masyarakat kita ini lebih sejahtera. Dr. Udin sendiri terus memotivasi para relawan dari dunia kampus yang hadir untuk terus bergerak dalam menolong sambil tetap menuntaskan tugas sebagai peserta didik. Dari Makassar, Lutfi, iNews melaporkan. Dikasih atau dikasih pinjam, Bu? Tidak dikasih. Kasih juga dong.
Pemirsa, sukacita Imlek pasca pandemi berakhir, ribuan warga Tionghoa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hadir bersama dalam kegiatan open house. Kegiatan ini turut dihadiri oleh warga umum dengan menampilkan atraksi barongsai khas Imlek. Ribuan warga Tionghoa di Kota Makassar ini berkumpul di salah satu hotel di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso. Kegiatan bertajuk Open House Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan seluruh perkumpulan organisasi Tionghoa di Sulsel seperti PSMTI, INTI turut dihadiri oleh warga lokal. Akhirnya suasana keceriaan pun mewarnai para warga Tionghoa saat berkumpul bersama dan akhirnya baru bisa dipertemukan dalam suasana normal pasca pandemi COVID-19 mewabah tanah air. Keputusan pemerintah resmi menetapkan berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dimanfaatkan warga Tionghoa di Sulsel untuk saling bertemu dalam suasana sukacita Tahun Baru Imlek. Penampilan atraksi barongsai pun menambah suasana keceriaan warga Tionghoa dan warga lokal yang datang khusus dalam kegiatan ini. Humas kegiatan Andre Prasetyo Tanta mengaku bersyukur akhirnya Tahun Baru Imlek kali ini bisa dirayakan bersama tanpa ada lagi pembatasan seperti tahun-tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Dirinya berharap melalui Imlek kali ini membawa berkah bagi bangsa Indonesia dan perekonomian kembali bangkit. Pada Imlek tahun ini kita mengadakan sebuah acara open house. Yang mana open house itu seperti artinya terbuka pintu untuk seluruh masyarakat, seluruh perangkat yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar. Kita mengundang secara khusus untuk hadir merayakan bersama untuk perayaan Tahun Baru Imlek pada hari ini. Yang mana open house ini sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana kita bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya, bagaimana mempererat hubungan yang sudah ada, bagaimana kita bisa menyapa, bertata krama dan juga saling bercerita dengan satu dengan yang lainnya. Intinya adalah bagaimana seluruh masyarakat, seluruh elemen merasa kita selalu bersama-sama dalam saat perangkaian Hari Raya Imlek ini. Kegiatan open house ini turut dihadiri para tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan dan sejumlah kepala daerah seperti Bupati Goa Adnan Purita Ihsan Yassin Limpo. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Imlek tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam maki, tapada salama dan selamat beraktivitas.